waktu kan cepat berlalu, dikala senja terasa hampa, ku ingin candamu dan hadirmu agar aku bisa menikmati indahnya dunia. Telah lama ku di sini menunggu kau kembali. Hatiku tak mungkin memilih jika telah mencintai hingga kini. Ku tunggu hingga nanti, meski waktu kan cepat berlalu, dikala senja terasa hampa, ku ingin candamu dan hadirmu agar aku bisa menikmati indahnya dunia. Meski waktu kan cepat berlalu, dikala senja terasa hampa, ku ingin candamu dan hadirmu agar aku bisa menikmati indahnya dunia. Waktu kan cepat berlalu, dikala senja terasa hampa, ku ingin candamu dan hadirmu agar aku bisa menikmati indahnya dunia. Meski waktu kan cepat berlalu, ku tunggu hadirmu dikala senja terasa hampa, ku ingin hadirmu. Alhamdulillah, aku nggak tahu sih mau ngomong apaan. Kenalin, ini namanya Kawa. Hai semuanya. Hai semuanya. Sekarang kita punya predikat baru nih. Kamu Bapaknya si Kawa. aku ibunya. Dan ini anaknya. Dari tadi kita tuh mau bikin video, rasanya susah banget. Ditargetin udah berapa jam yang lalu. Rencananya tadi nggak pakai Kawa ya? Ya rencananya tadi nggak pakai Kawa. Pas udah mau mulai, dianya mau nyusu. Jadi ya udah kita udah. bikin aja kayak gini. Since kita akan bercerita tentang hari kelahirannya dia. Kawa. Oke.
Sebelum Kawa lahir sih ada beberapa hal yang rutin kita lakukan ya. Banyak Ya. Banyak. Seperti misalnya kita cek USG 4 kali selama Ya. kehamilan. Kita juga punya temen kebetulan adalah seorang Japanese pregnancy acupuncturist. Aku bantu. Namanya Mas Reza Gunawan. Kita tuh banyak banget dibantu sama Mas Reza mengenai persiapan gentle birth dari segi fisik maupun segi mentalnya kita berdua gitu. Iya. Kita hampir tiap minggu ya ketemu Mas Reza ya. Lumayan sering. Iya. Terus jangan lupa olahraganya. Olahraga selain pilates sebelum hamil juga udah kita lakukan. Sama yoga ya. Nah pas Sama hamil, bersinta ya. nah di yoga itu juga kita banyak terbantu tuh akan segala macam filosofi. Kita banyak terbantu akan semua filosofi mengenai gentle birth gitu. Jadi kita persiapkan sekali sama yoganya. Terus kita ketemu bidan itu kayak sebulan sekali. Sebulan sekali ngecek ya. Iya, ada massage therapist juga yang banyak memberikan kita insight mengenai kehamilan. Kebetulan memang dari awal Iya, ya. kita dari awal itu emang kepengen water birth, tapi begitu pas ke Mas Reza, Lebih mata dalam kita lagi. dibuka mengenai gentle birth. Jadi water birth itu kan hanyalah sebuah cara, tapi mengenai filosofi selama kehamilan sampai melahirkannya itu kita diperkenalkan dengan si filosofi gentle birth ini gitu. Yes. Due date-nya kalau nggak salah tanggal 23 Februari ya. Januari. Es. Due date-nya sebenarnya tanggal 23 Januari 2017. Due date itu kan 40 minggu. Biasanya bisa maju 2 minggu atau mundur 2 minggu. Jadi sebenarnya kalau mundur 2 minggu itu bisa jadinya Februari. Kalau maju 2 minggu bisa jadinya awal-awal Januari. Which kita juga nggak nyangka banget Kawa akan lahir di tanggal yang lebih cepet gitu ya. Karena kita ngira-ngira Kawa mungkin sekitar tanggal 14-15 Januari Ya, lah belasan ininya. Jadi pas awal-awal kehamilan karena udah tahu dari dokter due date-nya itu kapan. Akhirnya pas ada job masuk di tahun baru karena itu belum due date-nya, gue dengan santainya sih pengennya nerima gitu karena memang Masih jauh due date-nya. Terus yang kedua gue yakin sebenarnya gue bisa. Yang ketiga gue mikir mungkin nyanyi itu malahan bisa jadi semacam refreshing di akunya karena kan menyenangkan juga gitu pasti nyanyi-nyanyi, bermusik, ketemu orang-orang yang menyenangkan juga. Iya banget. Agak santai juga waktu terima jobnya ya. Iya, kita Ketika udah bener-bener nggak tahu. mendekati agak lumayan panik Soalnya tuh. gede banget gitu kan. Dan bidannya juga udah bilang, nah ini udah aman nih buat Kawa kalau mau lahir sekarang. Jadilah Mas Ipe panik. Apa kamu waktu itu persiapannya? Jadi waktu itu bawanya tuh poolnya, pompanya, baju bayi, semuanya popok udah bawa semuanya deh. Kita berencana lahiran sendiri. Mas Ipe mungkin siap-siap untuk kejadian yang paling worst come to worst-nya gitu di sana. Tapi aku juga waktu Andin nyanyi yang di puncak itu aku juga udah menyiapkan ambulans sih kalau bisa terjadi apa-apa gitu. Ya gitu Plan lah B-nya, pokoknya. plan B. Ya, pokoknya deg-degan lah. Tapi kalau dari aku pribadi, aku belum ngerasa bahwa Kawa akan mau keluar di hari-hari itu gitu. Dan itu masih berlanjut hingga hari-hari berikutnya ya. Jadi tanggal 31 itu kan aku masih nyanyi. Kita pulang tanggal 1 yang ke Tanggal 1 Jakarta, lagi. kita santai-santai. Tanggal 2 kalau nggak salah tuh kita ada meeting. Tanggal 3 kita ada syuting. Tanggal 4 aku ada recording, kamu ada meeting. Tanggal 5 ada syukurannya Seven Speed Coffee bareng teman-teman kamu. Di tanggal 6 ini nih, pagi-pagi tiba-tiba aku mulai flag. Halo, setelah sekian lama nggak nge-vlog, ini dia. Bisa jadi ini adalah vlog yang paling terakhir tentang kehamilan. Jadi ceritanya dari tadi pagi tuh aku bangun, rasanya kayak kok kayak mau flu, badannya agak jarem gitu kalau orang Jawa bilangnya. Nah akhirnya tadi pagi udah sempet meditasi segala macam, tapi rasanya kok kayak dari tadi tiduran, rasanya kayak lagi mau haid pas lagi masih mau pergi. Gue baru bangunan gym ball, kok kayaknya mau ke toilet gitu. Pas di toilet ternyata keluar darah. Wow, apakah ini? Ternyata habis keluar darah rasanya kayak semakin keras, kenceng. Pokoknya dimulai dari jam 10.40 kalau nggak salah tadi. Terus udah gitu kayak setiap 15 menit, 20 menit sekali tuh rasanya kayak sama gitu. Akhirnya tadi aku telepon bidanku juga minta cek intervalnya berapa lama. Gue tiduran di kasur pakai peanut ball. Ini peanut ball. Dan tiba-tiba gue ngerasain kayak loh kok dia semakin lama semakin turun gitu ya. Sekarang sih rutin masih 15-20 menit sekali contraction. Biarin aja, itu Kawa lagi nyari jalan lahir. Jadi waktu tadi keluar darah terus itu namanya keluar mukus plaknya itu, katanya sih ini namanya masih fase laten awal. Ternyata lucu banget yang namanya kontraksi ya. Tapi akhirnya dari bidan gue bilang nggak usah dipikirin sama sekali, dinikmati aja. Nanti kalau misalnya memang kontraksinya sudah berubah ke arah yang lebih serius baru kabarin. Sekarang aku mau rebozo untuk optimalisasi posisi janin. Kita akan lihat ya. Tadi udah keluar darah beberapa kali lagi. Kayak haid gitu darahnya. Ini birthing ball atau gym ball sih sebenarnya. Ini tuh kalau lagi kontraksi rasanya enak banget. Ini nih wajib banget punya sih. Dari yang optimalisasi posisi janin lah sampai buat ngerilis terlalu kaku di sini. Pokoknya nunggu sampai kontraksinya tuh 5:51. Pokoknya 5 menit sekali, terus 50 detik. Satu apa ya? Ya gitu deh pokoknya.
pokoknya. Kita belum mindahin poolnya ke atas karena nggak mau kegeeran deh. Kita nggak tahu sih nanti kalau udah sangat kontraksinya baru deh. Malamnya cuman bisa mijitin, ngelus-ngelus. Terus pas hari H itu, pokoknya aku bangun, aku ngerasa kok rasanya tuh yang tadinya tipis seperti sekarang semakin jelas. Akhirnya jam 8 pagi kalau nggak salah waktu itu aku minta temenin Mas Ipe untuk jalan-jalan di luar rumah. Sampai akhirnya aku ngerasa kok kayaknya nggak, udah makin jelas banget nih rasanya, aku pengen tiduran rasanya gitu. Sampai akhirnya Mas Ipe ngubungin bidan. Sebenarnya nggak rasa pengen ngelahirin sih kondisinya. Tapi rasanya tuh semakin kenceng aja rasanya jadi, gitu. Soalnya dari aku sendiri tuh Ngerasa kayak rasanya belum gitu. Soalnya aku nggak yakin tuh kalau hari itu mau lahiran. Dan ketika pas bidannya datang, aku nanya bidannya, "Bidan, ini kira-kira lahirannya hari ini nggak ya?" Nggak tahu juga, Nggak tahu karena juga nggak ada sih. yang tahu sebenarnya. Kita Tapi juga yang aku ngerasa- tahu tuh ketuban pecah dulu, baru kayaknya hari ini nih gitu. Iya. Dan hari itu ketubannya Andin nggak pecah. Nah terus udah gitu aku bilang ke bidannya, "Bidan, ini kok rasanya semakin kenceng ya? Udah berapa menit sekali Mbak? 7 menit, 10 menit, 7 menit, 10 menit." Sampai akhirnya makin deket-deket iya ya udah banget. deh kita naik yuk ke atas. Akhirnya aku naik ke kamar jam 12, bidannya periksa cek dalam. Pas dicek dalam rasanya tuh udah semakin 5 menit, 4 menit, 3 menit. Dia masukin lah. Dia bilang, "Enggak Mbak, ini bener ada kontraksi tapi nggak ada pembukaan." Hah? Aku langsung bingung gitu, kayak nggak ada pembukaan. Gimana kalau ada Gimana rasanya ada pembukaan? pembukaan gitu. Ada mama papaku segala macam. Ada Oh teman nggak? kita Iya, ya? ada teman-teman kita. Karena mereka bilang, "Hah, nggak ada pembukaan." Oh ya udah deh kita balik dulu ya, dah. Karena dipikir masih berapa minggu lagi. Tapi ternyata habis dicek dalam makin kenceng lagi kan rasanya. Bener-bener aku jedanya cuma 2 menit, semenit, 2 Iya. menit, 2 menit gitu. Sampai pakai apps itu, ini cepet banget. Iya, pakai apps Ada itu, pakai dilepas. apps ya udah deh, terserah deh gitu. Terus akhirnya aku cuma bisa tiduran doang di kasur. Bidannya juga bilang kok makin rapat lagi ya gitu habis dicek dalam. Ternyata udah bukaan 1 mau kedua. Akhirnya dia nelfonin bidan yang lain dan kamu waktu itu akhirnya nanya. Bidan nih boleh nggak sih aku bawa poolnya ke atas? Bidannya bilang, "Ya udah Pak, buat siap-siap aja." Gitu. Akhirnya aku bawa tuh poolnya dari bawah. Untungnya kemarinnya Lagi bersih. kita sempat lagi bersih, sempat latihan buat ngejas Andin duduk. Gitu enak nggak kira-kira? Jadi bisa di-adjust gitu, naik turunin. Poolnya. Akhirnya udah dapat tinggi yang pas. Akhirnya ya udah kita taruh aja. Terus aku nanya, "Ini isi apa enggak ya airnya?" Terus kata bidannya, "Isi Boleh. aja Pak." Jawabannya kayak nggak pasti isi aja juga. Pak gitu. Ya udahlah, akhirnya beli galon 15 biji aku isi kan. Tapi kan si water birth ini perlu air yang cukup hangat. Airnya yang si 5 galon terakhir ini aku rebus di bawah dan rebus di rumah tetangga. Karena nggak cukup. Karena nggak cukup kompornya cuma kompornya, ada- kan cuma panci gitu. Habis ini mateng, berarti kan harus nunggu lagi harus kan. nunggu lagi. Jadi aku minta Mbak Irma untuk tetangga masakin. Akhirnya Iya. masak lah dengan 2 kompor. Tapi kalau dari aku pribadi rasanya kan semakin deket banget. Jadi yang tadinya tuh bener-bener aku bisa nafas 2 menit, semenit, 2 menit, semenit, akhirnya sama sekali nggak ada nafasnya. Bener-bener rapet. Iya, jadi bener-bener rapat banget. Jadi misalnya kontraksi udah mau hilang, kontraksi lagi, mau hilang, kontraksi lagi Iya gitu. sih. Jadi aku bener-bener Hebat banget. bener-bener nggak bisa Salut buat nafas. ibu-ibu yang di sana. Rasanya bener-bener nggak disisain sama sekali untuk nafas sama si Kawa. Rasanya tuh bener-bener campur aduk ya. Maksudnya emang sakit, terus rasa ingin berjuang. Tapi di satu sisi aku ngerasa ada rasa sedih, ingin menangkis rasanya gitu. Bahwa Tuhan gimana nih, maksudnya aku udah ngelakuin semua hal yang harus aku lakukan untuk mendukung persalinan ini, tapi kok tetep aja sakit. Kenapa? Sampai akhirnya puncaknya yang waktu itu aku kamar mandi ditemenin kamu, aku nangis. Aku bilang, "Sayang, kayaknya aku udah gak kuat nih," gitu. Iya, kasihan banget. Terus si Mas Ipe cuma bilang, "Sayang, kita udah sejauh ini loh. Udah demi dia deh, demi Kawa kita berjuang," gitu. Aku sebenarnya kesian ngeliat Andin sakit gitu. Tapi dari sisi lain aku juga nggak mau kelihatan sedih gitu. Akunya juga, "Ayo sayang, kamu bisa," gitu. Jadi aku sepanjang hari aku cuman bisa berdoa sama kasih support ke Andin aja sih. Iya, siang hari itu aku ngerasain bener-bener kita melakukan yang paling baik gitu yang bisa kita lakukan. Karena memang aku ngerasain jadi Mas Ipe, dia harus menyempatkan diri untuk duduk di depanku, untuk megangin tanganku, untuk bilang, "Sayang, kamu bisa, kamu kuat." Mungkin yang bisa bikin aku kuat juga emang dukungan Mas Ipe, dan satu-satunya bahwa pikiran bahwa Kawa ini sedang berjuang juga untuk lahir. Aduh, bener-bener Mas Ipe bener-bener multitasking banget. Iya, nggak tahu, nggak ngerasa multitasking. Aku pernah nyampein ke Mas Ipe bahwa aku kepengen banget di hari lahiranku itu aku terdokumentasikan dengan baik. Jadi aku pengen ada videografer, fotografer. Mas Ipe jangan lupa harus nyiapin itu. Aku pengen dandan, pokoknya Rencananya kan? rencananya. Tapi ternyata boro-boro ngobrol rambut, aku mandi aja enggak hari itu. Jadi si Mas Ipe sempat di sela-sela dia nyiapin galon,
Iya, aku nyiapin beberapa kamera. Aku sempat ngelihat Mas Ipe, aduh effort banget. Dia pasti sebenarnya panik, cuma dia sama sekali nggak menunjukkan muka panik. Anyway, tim bidan yang lain itu datang pembukaan keempat. Nah sesudah itu udah makin cepet tuh 4, 5, 6, 7 sampai akhirnya pas mau pembukaan 8 si bidan Eri sempat nanya ya ke aku karena kan airnya belum jadi. Panas, Iya iya. belum panas. Harusnya tuh agak cenderung panas karena kan kalau nggak salah di badan kita tuh 38. iya. Jadi paling enggak airnya suhunya nggak jauh beda dari situ. Nah ini masih terlalu dingin sampai bidan Eri sempat nanya ke aku, Mbak Andin ikhlas nggak kalau lahirnya nggak di air gitu. Aku bilang ikhlas deh Mbak, apapun yang terjadi di pembukaan 8 akhirnya ya udah Mbak ini udah cukup hangat, nggak apa-apa kita tungguin airnya yang lain sampai akhirnya aku pindah ke poolnya. Rasanya nyes, jadi agak lebih enakan lah, lebih relax. Jauh ya, Bu? Jauh. Aku kan waktu di tempat tidur itu benar-benar sempet kayak teriak. Kalau di TV mungkin denger teriaknya gitu. Ini suara rendah. Nah ini suaranya rendah. Menurut Anda? Karena sebenarnya kalau suara tinggi itu kan bikin energinya habis. Jadi kita suara rendah. Sampai dikira tetangga ada lewat depan rumah lagi latihan nyanyi ya Mbak. Karena kenceng suaranya tapi rendah. Ya udah akhirnya aku udah ada di pool. Segala-galanya menjadi lebih baik sih sayang. Udah tinggal pelukan aja sama kamu. Kamu peluk aku dari depan. Kita posisinya depan-depanan. Pelukan. Mas Ipe juga nyiumin aku terus. Ngusap-ngusap punggung aku. Nyiumin. Udah berapa kali ganti posisi ya waktu itu? Iya, terus bilang pokoknya ayo sayang kamu kuat, kamu bisa gitu. Jadi aku memang cenderung untuk ngelawan rasa sakitnya gitu. Pas aku nyampe di pool, aku baru diingetin lagi, Mbak Andin jangan lupa untuk berserah ya. Baru aku ingat, oh iya ternyata persalinan ini emang bukan tentang aku, juga bukan tentang Mas Ipe. Ini adalah tentang Kawa. Bahwa Kawa pada saat itu sedang mencari jalan keluarnya di dalam badanku. Dia nyari jalan keluarnya, dan apa yang harus aku lakukan adalah untuk mensupport dia, adalah untuk mendukung. Jadi badanku dan hatiku dan kita secara psikis kita berdua memang harus mendukung dia untuk keluar, harus memudahkan gitu intinya. Jadi jangan bikin dia susah karena dianya sendiri sedang berjuang. Pada akhirnya semuanya jadi jauh lebih rileks. Aku nggak lagi teriak, nggak lagi mikirin yang enggak-enggak. Dan alhamdulillahnya dari pembukaan 8 sampai lahir itu memakan waktu nggak hampir setengah jam. Jadi memang katanya itu dengan segala pelukannya Mas Ipe, terus semuanya itu katanya ada ngerilis hormon oksitosin ya kalau nggak salah. Jadi gitu. iya, hormon cinta gitu ceritanya. Pokoknya di dalam air aku udah bisa melihat kepalanya Kawa tapi menghadap ke bawah. Pokoknya aku amazed sih, maksudnya nggak nyangka akan melihat seperti itu. Sayang udah kelihatan nih rambutnya tebal banget gitu. Iya, ininya nih udah kelihatan. Sebenarnya ya. aku terharu, tapi aku pura-pura happy. Tapi pada waktu itu aku terharu banget. Katanya, wah ini udah keluar nih 2 cm, terus 5 cm, jadi kepalanya 5 cm keluar. Tapi mungkin kalau dilihat di videonya 5 cm terus ada ketuban gitu atasnya. Yang membuat kita amazed adalah bahwa ketubannya nggak pecah sampai akhirnya. Iya, sampai dia keluar. Sampai dia keluar Sampai baru dia ketubannya dua orang pecah. keluar. Dan kita itu USG 2 hari sebelumnya ya. Kawa itu dibilang kelilit tali pusar. Aku sempat udah ngerasain nih kayaknya Kawa udah mau keluar bentar lagi. Aku sempat teriak, tapi Kawa nggak keluar sama sekali pada saat aku teriak. Sampai akhirnya aku kehabisan energi, terus aku sempat gitu ya. Aku bilang ya Allah terserah deh gitu. Justru di saat aku berserah itu tiba-tiba Kawa keluar kayak roket dan Cepet dengan banget. Mas Ipe nangkep sendiri. Dan yang aneh, jadi pas dia keluar kan kayak gini, terus dia muter gitu. Jadi Kawa melepaskan sendiri lilitannya ya. Iya. Lilitan tali pusarnya dilepasin sendiri sama dia. Makanya kita percaya bahwa itu emang udah energi yang diberikan semesta untuk kita. Karena Kawa udah tahu bagaimana dia mau keluar, bagaimana dia akan dilahirkan. Ya lebih kocak lagi sebenarnya. Jadi dari awal kita emang disarankan untuk lebih banyak mendengarkan diri aku. Jadi kamu juga harus mengerti aku pun harus mengerti Kawa. Kita harus tahu bahwa Kawa maunya apa, maunya gimana, nyamannya bagaimana. Sehingga Mas Ipe pertama kali nanya ke Mas Reza waktu itu, Mas Reza ada nggak sih kayak posisi-posisi melahirkan yang disarankan atau apa yang harus saya persiapkan? Mas Reza bilang nggak ada. Just listen to your body and listen to the baby. Karena pada hari H itu udah bayinya yang ngatur semuanya. Tadinya aku juga bingung, aku harus gimana? Apa aku harus posisinya nungging atau di tempat tidur atau miring ke kiri, miring ke kanan, jongkok atau apa segala macem. Tapi ternyata memang nggak begitu. Emang nggak bisa dipikirin. Badanku ini bergerak bener-bener mengikuti seperti apa Kawa inginnya. Jadi pertama aku jongkok ya maunya. Jongkok. Tapi lama-lama aku tuh duduk setengah jongkok. Awalnya jongkok. Jongkok banget. Antara nungging kan? Iya, jongkok nungging gitu. Cuma terus lama-lama badanku ya bergerak sendiri, nyamannya bagaimana gitu. Terus yang kedua peluk aku. Iya,
jadi kita udah ngerubah-rubah posisi agak banyak, dan ternyata memang dia memilih sendiri bagaimana caranya dia ingin dilahirkan. Nah terus pas setelah lahiran itu rasanya benar-benar nggak kebayar pakai apapun ya sayangnya. Ya Allah, itu benar-benar masih nangkep sendiri kawan. Bener 10 menit. Makasih banyak, Web. Ciwa tuh Bina. Kamu hebat banget. Hebat banget kamu, Andin. Udah jadi ibu. Terus iya nggak lama kita lahiran plasenta ya. Aku berjalan dari pool ke tempat tidur. Banyak orang yang nanya sih sebenarnya kok bisa Ya, langsung kok bisa jalan sih? sih. Tapi ya udah emang Emang bisa ya, mungkin memang. karena lahirannya normal, dan kalau di air kan cenderung emang nggak ada darah sama sekali. Ya udah kita jalan-jalan aja. Waktu itu ada yang nanya berapa Sempet- jahitan ya? Iya, tapi memang kalau misalnya di dalam water birth atau gentle birth, memang nggak ada tindakan pengguntingan. Biasanya diguntingkan vaginanya. Tapi ya kemarin ini memang nggak ada, semuanya berjalan natural, dan sini aja, nyonya terus. Nah ini kakaknya, nah induksi juga induksi alami, jadi benar-benar nggak ada obat-obatan yang aku minum. Sampai akhirnya aku lahiran plasenta di tempat tidur. Kamu lahir milih tanggal sendiri. Semua prediksi-prediksi. Gara-gara Lahir sih, Pak. kamu doang yang bilang tanggal 7. Iya, aku kemarin bilang, aduh kalau lahirnya tanggal 7 lucu banget ya, jadi 7117. Nih, lidatnya. Kayak aku. Mikir nih. Ini tempatnya nih. Tuh, lemari baju. Nggak lama setelah lahiran, orang tua kita datang. Entah. Iya. Tuh. Buyang. Buyang. Gampang banget. Mama kan dari kemarin kan itu ya kamu. Tapi aku juga bilang kalau hari ini. Ini kakeknya. Pak Yang. Selamat ya Pak jadi kakek. Lupa. Cucunya Pak. Jadi disebut kakek. Makasih. Selamat Ibu. Ini pahlawan-pahlawannya nih. Alhamdulillah lancar banget. Prosesnya cepet. Tadi sempet ke situ. Semuanya datang, kita senang-senang bareng. Pesan makanan Pesan ya. makanan, dan aku juga langsung bisa jalan. Dan langsung bisa jalan, langsung bisa berkegiatan, semuanya bisa ngobrol-ngobrol. Tapi yang jelas setelah semuanya pulang hari itu The best. one of the best moment karena cuma kita bertiga di kamar. Akhirnya tercapai juga cita-cita kita untuk lahirin di rumah ya sayang. Alhamdulillah. Kalau nggak ada Mas Ipe, nggak tahu deh bakal gimana. I'm so glad that we made a good team. Aku lebih bangga sama kamu sayang. We're so glad that we can experience this kind of thing. Seneng banget bisa lahiran di rumah, dan semuanya kerasa lebih family, lebih private, dan yang jelas nggak dipisahin sama anaknya. Jadi bondingnya bener-bener bonding banget ya sayang. Kita masih nggak nyangka gitu ya, proses yang hanya 3 jam, yang dari jam 2 sampai jam 5 terus Yang lumayan lama ya. iya. Terus kita ngerasa ini tuh dikasih surprise sama kawannya, karena kita benar-benar secara mental nggak nyangka, karena nyangkanya kan Soalnya kita udah punya plan sendiri macem-macem banget. Karena kalau nggak tanggal 23 kan kita pikir tanggal 14 atau 15, tapi ternyata hari itu dia mau keluar, dia maunya hanya disaksikan oleh kedua orang tuanya dan para bidan. Jadi sama sekali nggak ada orang lain selain kita berdua, dan ternyata sepertinya anak ini agak pemalu karena dari 3 kamera yang kita siapin yang nyala cuma satu. Jadi ya udah, kita benar-benar apa adanya banget, dan ternyata ini dia ada di sini. Ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baiklah semuanya, itu tadi mungkin Salah satu cerita cerita kita yang bisa menjadi pembuka dari cerita-cerita kita yang lainnya, karena sekarang nggak hanya Andin Ipe Story ya, Iya. tapi ada kawannya juga Andin di Ipe sini, kawan. Andin Ipe dan kawan. Kita lihat sana tuh. Kawa malu soalnya. Nanti Kawa share lagi ya cerita-cerita lainnya. Sekarang itu dulu. See you semuanya. Bye. Butuh puluhan tahun
pesona dalam hidup ini, dan masih ku belajar untuk memahami. Perlu 1000 luka untuk menghargai cinta kasih yang hadir bagiku hari ini. Sampai lelah hati ini terjatuh bangun untuk terima semua yang datang, mulai dan lalu. Semua awal kan usai dan berlalu. Suka dan duka akan bertukar. Cerah dan hujan datang bergantian. Walau 1001 perjalanan lagi, kesempurnaan tak lagi tujuanku. Bagai bunga-bunga tumbuh mekar, gugur sesaat tanpa ragu untuk lahir baru. Semua yang datang, mulai dan lalu. Semua awal kan usai dan berlalu. Suka dan duka akan bertukar. Cerah dan hujan datang bergantian. Ku terima yang datang dan lalu. Hari terus berganti, banyak yang telah terjadi. Dirimu kian pasti, segala kan ku raih. Bila esok menjelang, bahagia pun kan datang. Bintang di angkasa bersinar gemilang. Tempatku tuju, segala angan dan harapan. Tempatku padu, cita-cita dan impian. Tempatku pacu, setiap langkah yang berarti tetap menyatu dalam hasrat dan tujuanku selalu. Waktu terus menguji tekad yang ku miliki. Kini telah terbukti,
segala kan ku gapai, rintangan ku hadapi, cobaan ku lalui, semua telah ku dapati. Tetaplah gemilang tempat ku tuju, segala angan dan harapan tempat ku padu, cita-cita dan impian tempat ku pacu. Setiap langkah yang berarti tetap menyatu dalam hasrat dan tujuanku selalu. Setiap langkah yang berarti tetap menyatu dalam hasrat dan tujuanku selalu. Tempatku padu, cita-cita dan impian tempatku pacu. Setiap langkah yang berarti tetap menyatu dalam hasrat dan tujuanku selalu. Sekian lama bersama, hati ini terluka, hanyalah kecewa yang ku rasa. Mungkin inilah jalannya, kita harus berpisah, relakan semua selamanya. Aku telah mati rasa, sungguh ku telah mati rasa. Tolong akhiri, hatiku tak sanggup lagi. Ku sadar ku tak sempurna, namun cintaku telah sirna. Sudahlah, sudah, ku telah mati rasa. Mungkin inilah jalannya, kita harus berpisah, relakan semua selamanya. Selamanya. Aku telah mati rasa, sungguh ku telah mati rasa. Tolong akhiri, hatiku tak sanggup lagi. Ku sadar ku tak sempurna, namun cintaku telah sirna. Sudahlah, sudah, ku telah mati rasa. Sakit yang ku rasa, ku pendam dalam diam, namun ku tak kuasa. Ku tahu
rasa. Sungguh ku telah mati rasa. Tolong akhiri, hatiku tak sanggup lagi. Ku sadar ku tak sempurna, namun cintaku telah sirna. Sudahlah, sudah, ku telah mati rasa. Tolong akhiri, hatiku tak sanggup lagi. Ku sadar ku tak sempurna, namun cintaku telah sirna. Sudahlah, sudah, ku telah mati rasa. Saat bahagiaku duduk berdua denganmu, hanyalah bersamamu. Mungkin aku terlanjur tak sanggup jauh dari dirimu. Ku ingin engkau selalu Untuk jadi milikku, ku ingin engkau mampu, ku ingin engkau selalu bisa temani diriku sampai akhir hayatmu, meskipun itu hanya terucap dari mulutmu. dari dirimu Yang terlanjur mampu bahagiakan aku hingga ujung waktuku. Selalu seribu jalan pun ku nanti, bila berdua dengan dirimu, melangkah bersamamu. ku yakin tak ada satupun yang mampu merubah rasaku untukmu. Ku ingin engkau selalu untuk jadi milikku, ku ingin engkau mampu, ku ingin engkau selalu bisa temani diriku sampai akhir hayatmu, meskipun itu hanya terucap Dari mulutmu dari dirimu yang terlanjur mampu bahagiakan aku hingga ujung waktuku. Selalu mungkin aku terlanjur mungkin aku tak sanggup jauh dari dirimu. Ku ingin engkau selalu jadi milikku, ku ingin engkau mampu, ku ingin engkau selalu bisa temani diriku sampai akhir hayatmu, meskipun itu hanya terucap dari mulutmu. Dari dirimu yang terlanjur mampu bahagiakan aku
terdalam yang pernah ku rasa. Hasratku hanyalah untukmu, terukir manis dalam renunganku. Jiwamu, jiwaku menyatu, biarkanlah ku rasakan hangatnya sentuhan kasihmu. Bawa daku, penuhiku, berilah diriku kasih putih di hatiku. Ku datang padamu kekasihku, ku curahkan isi jiwaku hanya padamu. Dalam air hidup kau bawa selamanya diriku, biarkanlah ku rasakan hangatnya sentuhan kasihmu. Bawa daku, penuhiku, berilah diriku kasih putih di hatiku. Hangatnya sentuhan kasihmu. Bawa daku, penuhiku, diriku kasih di hatiku, di hatiku. Ku curahkan isi jiwaku denganmu. Nagaku mate iru anata no kaeri hitori hi wo kazoeru anata ga inai ima demo tatsu no ga hayai yugurenaru tomonashiku anata ni furetai aitai kono yo no utsukushii sa ga tanoshimasu you ni.
が経つのが早い夕暮れなると虚しくあなたに触れたい会いたいこの世の美しさが楽しめますように時が経つのが早い夕暮れなると虚しくあなたに触れたい会いたいこの世の美しさが楽しめますように夕暮れなると虚しくあなたに触れたい会いたいこの世の美しさが楽しめますように時がたくさん経ってもあなたを待っている夕暮れなると虚しくあなたに触れたいHalo semuanya, kembali lagi di YouTube channel Andin Aisyah. Dan dari kemarin tuh banyak banget yang nanya tentang kegiatan saya selama kehamilan ini. Apa sih yang dilakukan, olahraga apa sih yang dilakukan? Kalau boleh cerita sedikit, sebenarnya sebelum kehamilan ini I wasn't a yoga person, nggak pernah melakukan yoga seumur hidup. Tapi akhirnya setelah trimester pertama direferensikan beberapa orang untuk melakukan yoga. Akhirnya aku berkenalan dengan seorang teman bernama Mbak Sinta. Yeay, Mbak Sinta ini adalah prenatal yoga teacher. Since then, akhirnya kita ngobrol-ngobrol banyak. Aku baru tahu banyak sekali fakta mengenai pentingnya yoga prenatal menjadi aktif ketika kehamilan ini. Jadi aku menjadi jatuh cinta sekali dengan yoga. Yeay, thank you. Jadi hari ini kita sharing session akan ditemenin sama Mbak Sinta juga. Aku mau nanya, mungkin di sana banyak sekali yang nggak tahu kenapa sih yoga penting banget? Ya, pertama yoga itu tidak hanya untuk pas hari H melahirkan ya. Jadi dia itu adalah sebelum kita melahirkan dan sesudah melahirkan juga gitu. Karena yoga itu mencakup dengan nafas, gerakan stretching sama straightening. Kenapa nafas penting banget? Karena nafas itu ternyata bisa memperpanjang dan memperkuat nafas kita dan juga untuk bisa melahirkan dengan mudah. Kita hanya bisa melahirkan dengan pernafasan aja loh. Oh, jadi melahirkan itu ternyata bisa hanya dengan mengkontrol pernafasan aja. Tuh, coba aja kalau nafasnya cepat, ngos-ngosan nggak?
Iya, sekarang aku udah di trimester ketiga dan sangat ngos-ngosan. Iya, jadi kita nafasnya kita atur gitu, atur yang panjang, yang dalam, Oke. agar kita terus bisa panjang juga staminanya, nggak cepet lelah. Oke, terus kalau misalnya stretching adalah untuk Stretching karena pasti bentuk tubuhnya aja sudah berubah gitu kan ya, ada beban lebih berat. Iya. Jadi pasti ada yang pegel-pegel, pinggang misalnya. itu aku rasain banget. Tapi semenjak yoga kayaknya back pain-nya memang berkurang. Ya gitu, dan itu pentingnya stretching. Terus strengthening satu lagi. Strengthening pasti strengthening karena kita perlu lengan yang kuat, perlu kaki yang kuat. Karena kita akan menggendong bayi kita sampai beberapa tahun kemudian. Iya, karena kita sampai sekarang aja masih membutuhkan ibu kita kan. Iya, benar. Jadi, artinya bayi kita pun juga akan membutuhkan ibunya yang punya kekuatan fisik. Oke, dan berarti gerakan-gerakan yoga yang akan kita lakukan ini aman dilakukan untuk trimester pertama, kedua, ketiga. Yes, aman, super aman. Oke, baiklah. Kita mulai. Oke, Din, yuk kita mulai. Duduknya sekarang bersila seperti ini. Ya, buka dulu pantatnya, ditarik pantatnya, dibuka belakang. Lalu lututnya dibuka lebar sehingga kedua tumitnya agak berdepan-depanan. Sekarang kita tegakin badannya ya. Turunkan tangannya di atas lutut, angkat dagunya sedikit, lalu tutup matanya dahulu. Kita coba nafas yang panjang dari hidung dan buang nafas yang panjang dari hidung. Kita coba nafas yang panjang yang dalam, jadi rasakan perutnya mengembang, lalu dadanya mengembang, dan ketika buang nafas, dadanya duluan yang turun, baru perutnya. Rasakan dengan setiap tarikan nafas, kita semakin meninggi, dan dengan setiap buangan nafas, semakin relaks bahunya dan otot wajahnya. Nah, sekarang kita akan terus bernafas seperti ini, tapi kita akan tambahkan dengan gerakannya ya. Oke, sekarang dorong bahunya ke depan, ke atas, buang nafas ke belakang dan ke bawah. Tarik nafas, buang nafas. 3 kali lagi, tarik nafas. Oke. Lalu angkat tangannya ke samping dan tekuk lengannya, 4 jarinya di depan, jempolnya di belakang, turunkan sikunya. Tarik nafas, sikunya diangkat ke atas, ke belakang, dan buang nafas. Tarik nafas, dan terus tegakin badannya, bikin ruang ya, biar bayimu terus bisa bergerak, dan kita juga nafasnya lebih nyaman. Oke, dan turunkan tangannya. Sekarang tangan kirinya direntangkan ke samping sambil angkat tangan kanannya ke atas, tarik nafas, tarik ke atas, dan buang nafas, turunkan tangannya. Tarik nafas lagi, angkat, buang nafas. Nah, angkat ke atas lagi dan stretch ke belakang sejauh mungkin. Buang nafas, swing ke kiri dan ke bawah, bikin setengah silang. Tarik nafas, angkat dadanya, dan buang nafas. Oke, tangannya bikin pelangi dan turunkan tangannya. Sekarang tarik nafas, angkat tangan kirinya dan buang nafas. Angkat tangannya ke belakang dan dibuka, kita isi paru-paru. Buang nafas, swing ke kanan dan ke bawah. Tarik nafas, buang nafas. Bikin pelangi dulu ke atas dan buang nafas. Turunkan lagi. Sekarang tangannya di atas lutut. Tarik nafas, angkat bahunya ke telinga, lepaskan dari mulut. Oke, kita luruskan kakinya ya. Tangannya samping sambil goyang-goyangkan kakinya, flex kiri kanan. Beban beratnya semakin besar, sering flex. Oke, lalu kita menekuk kakinya membentuk wajik. Pastikan kakinya jangan terlalu dekat, agak didorong sedikit ke depan. Dan kemudian menghadap ke belakang lagi, tangannya di atas lutut. Nah, ini untuk seluruh tulang punggungnya ya, kita menghangatkan. Tarik nafas, maju badannya ke depan, buangnya ke belakang. Ya, dan buang nafas, mungkin badannya, terus pegang lututnya, lihat ke perut. Tarik nafas ke depan, kita bikin lingkaran ke kanan. Tarik, ya. Bikin lingkaran semakin besar. 1 kali lagi. Iya. Oke, pas di bawah kita arah yang berlawanan ke kiri, belakang, kanan. Tarik nafas dan buang nafas. Tahan di sini, angkat dadanya, lalu angkat
goyang-goyangkan lagi kakinya. Oke, kita akan menepuk kaki kanannya, tempelkan telapak kakinya ke dalam paha, iya, dan arahkan jari kaki kirinya ke atas, flex kakinya ya. Tangannya pegang lututnya diangkat dan ditaruh belakang sejauh mungkin. Oke. Iya. susah berubah. Oke, tangan di samping dan pastikan terus menegakkan badannya ya. Oke, tangan kirinya di tulang keringnya sambil terus tegakin badannya dan angkat tangannya ke atas, tarik nafas. Iya, letakkan kanan ke atas. Iya, tarik nafas. Jadi kita menginginkan pinggul kanannya tetap nempel ke lantai. Terus kita buka lagi dadanya. Iya, biar masih ada ruang untuk bayinya bergerak. Tarik nafas lagi. Buang nafas. Satu kali lagi nafasnya. Oke, inhale, angkat lagi badannya dan buang nafas. Sekarang taruh kedua tangannya di depan, sejajarkan dengan pinggulnya, angkat dadanya, terus flex kaki kirinya, jalankan tangan ke depan sejauh mungkin. Iya, terus tegakin badannya, dorong bahunya ke belakang. Iya, nafas yang panjang di sini. Buang nafas. Oke, dan mundurin tangannya ke belakang. Oke, ambil lagi lututnya dari bawah dan angkat. Tempelkan telapak kakinya, jadi menghadap ke saya lagi. Kakinya dibuka sedikit keluar, jadi dibuka lebar perutnya. Iya. Tangannya ke belakang, angkat tangan kanannya ke atas dan turunkan sipnya di dalam lututnya. Tegakin dulu badannya, melihat ke arah bahu kiri. Iya, nafas yang panjang. Ketika tarik nafas, panjangkan tulang punggungnya. Buang nafas semakin jauh ke arah bahu kiri dan buang nafas. Lepaskan, luruskan kakinya dan goyang-goyangkan. Oke, sekarang ganti kaki ya. Tokok kaki kirinya, tempelkan telapak kakinya. Iya, dan kita buka lututnya ke belakang. Iya, sejauh mungkin. Iya, dan tangannya di tangan pergelangan kakinya dan angkat lagi. Iya, lepaskan lagi bahunya. Dan kita menginginkan agar tulang berikatnya relaks di sini dan bahunya jauh dari telinganya ya. Jadi kita tetap menekan pinggulnya dan angkat dadanya lagi. Nafas yang panjang. Satu kali lagi nafasnya. And exhale, kembalikan lagi. Dan tangannya ke depan, angkat badannya dan buang nafas. Jalankan lagi. Jangan lupa flex, iya, dan menekan lututnya. Oke, buang nafas, mundur ke belakang, lututnya diangkat dan diarahkan lagi ke depan. Tokok kaki kirinya lagi dan dibuka selebar pinggangnya, kakinya juga digeser sedikit. Iya, tangan kanannya di samping, angkat tangan kirinya ke atas dan buang nafas. Taruh sipnya di dalam lututnya, tegakin badannya, lalu lihat jauh ke arah bahu kanan dan buang nafas. Kembalikan lagi, luruskan lagi kakinya. Kita ke tabletop ya. Oke. Badannya silakan kakinya seperti ini, silakan atau ke samping boleh yang nyaman ya. Lalu kita angkat badannya ke tabletop. Pastikan lututmu dibuka sebar pinggang. Iya, dan bahunya juga panjang karena ini juga posisi meja ya. Jadi kita menginginkan antara kepala, punggung, dan tulang ekor satu garis lurus. Jangan lupa untuk membuka diri tangannya lebar-lebar. Iya, nafas yang panjang, sejajarkan berat badannya kiri kanan depan belakang dan menurunkan dadanya serendah mungkin. Didekatkan tulang berikatnya. Buang nafas, angkat punggungnya setinggi mungkin. Tarik nafas lagi, turunkan lagi bahunya. Buang nafas, angkat lagi punggungnya. Satu kali lagi dan buang nafas. Tahan di sini. Dan dorong bahunya ke belakang, lurusin lengan kanannya ke depan, sejajarkan dengan telinganya. Ya, mundurin lagi bahu ke belakang dan lurusin lengannya. Ini untuk menguatkan otot punggung biar terus bisa menggendong bayi kita. Satu kali lagi nafasnya dan buang nafas, turunkan lagi tangan kanannya. Sekarang gantian, angkat lagi punggungnya, dorong bahunya ke belakang, baru lengan kiri diluruskan ke depan. Iya. Berat badannya sejajarkan kiri kanan depan belakang. Satu kali lagi nafasnya dan buang nafas, turunkan tangannya. Sekarang pelvic tilt, jadi hanya pinggulnya aja yang gerak ya. Terdiri dari 3 set.
tarik nafas, angkat tulang ekornya ke atas, lalu ke belakang, dan buang nafas ke bawah. Lagi, tarik nafas, angkat tulang ekornya ke atas, diturunin perutnya, lalu mundurin ke belakang tulang ekornya, tulang ekornya aja, dan buang nafas, arahkan tulang ekornya ke bawah. Iya. Lagi, hanya pinggulnya jangan gerak. Tarik nafas, tulang ekor ke atas, ke belakang, and exhale ke bawah. Iya, lagi tarik, belakang, buang nafas. Iya, kembalikan lagi. Udah capek belum? Lumayan. Oke. Kita istirahat dulu di child's pose ya. Lututnya dibuka keluar sedikit, pokoknya disesuaikan dengan perutnya. Iya, boleh di sphinx dulu. Iya, atau luruskan lengannya. Nah, di sini kalau ada yang bisa bijit-bijit boleh. Dan nafasnya kembali lagi dipanjangkan. Oke, kita kembali lagi ke tabletop ya. Oke, tabletop, kita dibuka lebar pinggang. Sekarang luruskan kaki kanannya ke belakang, jadi kakinya tekankan ke lantai. Iya, dan stretch depan dan ke belakang. Iya. Dan sekarang gantian yang kiri. Nah, iya, stretch depan dan ke belakang. Oke, turunkan lagi kaki kanannya. Sekarang lurusin lagi kaki kanannya ke belakang. Jari kaki tekankan ke lantai. Nah, sekarang arahkan jari kakinya ke belakang dan angkat kaki kanannya setinggi pinggang. Nah, jari kakinya ke belakang. Iya, nafas yang panjang, dorong bahu ke belakang dan lihat ke depan. Buang nafas. Iya, di sini saja boleh ya. Tapi kalau mau coba, lengan kirinya dilurusin ke depan. Iya, buang nafas. Kalau sudah cukup di sini rasanya, boleh atau tepuk kaki kanannya ke atas dan tangan kirinya ke belakang, cari kaki kanannya. And inhale, tendang kakinya ke atas. 3, 2, 1, lurusin kaki dan tangannya. Dan buang nafas, turunkan tangan dan kakinya. Iya, nafas. Oke, sekarang gantian kaki kirinya didorong ke belakang dan tinggikan sejajar dengan pinggulnya. Ini untuk menutup punggungnya di sini ya, sama otot bokongnya. Oke, di sini saya cukup, nggak apa-apa. Atau dicoba lengan kanannya sejajarkan, dorong bahunya ke belakang dan stretch ke depan. Di sini saja juga nggak apa-apa. Atau kalau mau tepuk kaki kirinya dan tangan kanannya ke belakang. Relakskan bahunya dan tendang kakinya. 3, 2, and 1. Lurusin tangan dan kakinya dan buang nafas. Oke, kita duduk dulu di Vajrasana. Tangannya di atas lututnya, relakskan bahunya, nafas yang panjang. Buang nafas. Oke, tetap tegakin lengannya. Kita dorong badannya ke depan dan bahunya ke belakang. Tarik nafas. Lalu buang nafas. Bungkukin badannya, lihat ke bawah. Kembalikan lagi ke tengah dan angkat tangannya ke atas. Genggam tangannya, telapak tangannya mengarah ke atas. Relakskan bahunya. Iya, nafas yang panjang. Dorong dadanya ke depan, dorong tulang ekornya ke belakang. 1 kali lagi nafasnya. Buang nafas. Turunkan lagi tangannya dan goyang-goyangkan ke belakang tangannya. Oke, kita akan stretch selangkangan dalam ya, paha dalam. Kita ke tabletop lagi. Oke, sekarang taruh kaki kanannya di sisi luar tangan kanannya. Jadi kaki dibuka, ketumpa dada keluar. Lalu angkat tangan kanannya ke atas. Iya, stretch. Panjangkan tulang punggungnya. 3, 2, dan 1. Turunkan tangan kanannya. Jangan merubah posisi pinggulnya, kakinya. Tangannya aja yang maju ke depan. Dua-duanya dibuka selebar alasnya. Oke, kita show dulu, dorong bahunya ke belakang. Tarik nafas, maju ke depan dulu. Maju ke depan, angkat dadanya, lurusin lengannya. Iya. Dan buang nafas, mundur ke belakang. Kembali lagi ke tengah. Tangannya digeser. Oh ya, ke tengah lagi. Iya. Lalu tangannya digeser ke belakang dan mundurin kaki kanannya ke belakang. Nafas. Oke, sekarang kita gantian. Kaki kirinya taruh di sisi luar, jadi kaki dibuka. Lalu angkat tangan kirinya ke atas, dadanya dibuka. Pandangkan tulang punggungnya, stretch ke atas. 2, 1, turunkan tangannya. Oke, tidak merubah posisi apapun. Tangannya aja yang maju ke depan. Dibuka selebar alasnya, dorong bahunya ke belakang dulu, baru tarik nafas ke depan sejauh mungkin. Iya.
dan buang nafas mundur ke belakang sejauh mungkin. Iya, tangannya ke belakang, kaki kirinya ke belakang. Oke, child's pose. Oke, berikutnya kita akan namanya malasana, tapi kita tidak bermalas-malasan. Jadi sebenarnya ini adalah posisi jongkok. Oke, peribahasa pertama, kedua, ketiga aman. Hanya saja jika sudah lewat dari 35 minggu ke atas dan bayinya masih sungsang, sebaiknya tidak usah lakukan ini ya. Oke. Jadi kita kembali lagi ke tabletop. Tapi sebenarnya ini adalah posisi yang paling bagus untuk mengoptimalkan bayinya berada di pas di panggul. Oke, sekarang kaki kanannya ke sisi luar tangan kanannya lagi. Jadi kakinya mengarah keluar, lalu tangan kaki kiri di sisi luar tangan kirinya. Oke, dan mulai namasting mudra, biar kesannya lagi yoga. Buang nafas, tarik nafas yang panjang, buang nafas. Ini sekarang belajar kalau mengambil barang di lantai, kita ngambilnya seperti ini ya. Kita maju badannya, ya jongkok, jangan bungkuk. Maju badannya ke depan, mundurin pantatnya ke belakang, dan angkat badannya ke atas, kuatkan kakinya. Dan buang nafas. Rapatkan kakinya atau arahkan jadi kakinya ke depan dan tangan di samping bukunya. Kalau pusing, kelingan, tutup matanya dahulu, nafas. Kalau kira-kira sudah nyaman, pelan-pelan buka matanya. Sudah oke? Oke. Kita dorong lagi bahunya ke depan, ke atas, ke belakang. Oke, tangannya pegang pinggang, relakskan bahunya. Lurusin lagi kanannya, jadi kaki tekankan. Lalu point flex. Lalu bikin lingkaran, keluar, ke dalam. Oke, balik lagi. Sekarang gantian. Ke dalam. Flex. Oke. Lalu kita sambil naik tangga, kanan kiri. Oke, sip. Lagi. Oke, sekarang kaki dibuka sedikit lebih lebar, tangan di samping tubuhnya. Kalau perutnya sudah makin besar, kaki dilebarin aja lagi. Tangan di samping tubuhnya, kita tarik dadanya ke depan dan terus tangannya ke belakang. Buang nafas, buang kakinya dan tangannya ke depan. Tarik nafas, angkat dadanya, buang nafas, dan terakhir tarik nafas dan buang nafas. Tahan di sini, tapi nafas. Relakskan bahunya, buang nafas. Satu kali lagi. Oke, inhale, angkat lagi badannya dan relakskan, kaki dekatkan, goyang-goyangkan kakinya, pinggulnya. Oke, tangannya pegang pinggang, relakskan bahunya, kita ke posisi kaki warrior ya. Tekuk kaki kanannya, tarik nafas yang panjang, buang nafas, swing kakinya ke belakang. Ya, posisi pinggulnya disejajarkan, arahkan ke depan, relakskan bahunya di sini, angkat badannya, tarik nafas yang dulu, lalu buang nafas ke kaki kirinya. Ya, pastikan lututnya jangan melewatin pergelangan kakinya. Jaga garis pergelangan kakinya, geser aja kaki kanan ke belakang lebih jauh lagi. Ya, hati-hati ya. Tarik nafas satu kali lagi. Oke, tahan di sini yang dadanya dan tenangkan kedua tangannya ke atas. Sama otot punggungnya, buang nafas, samakan tangannya di belakang dan bungkukin badannya kayak lagi sapi kucing kau ke bawah. Tarik nafas lagi, tangannya ke atas, tangannya di pinggang kembali lagi, dan kaki kanan diangkat, dan buang nafas. Ya, nafas. Oke, tangannya di pinggang, lepaskan bahunya, angkat kaki kirinya, dan buang nafas ke belakang. Ya, diukur dulu, tepuk kaki kanannya, lihat, dan buang nafas, tepuk kaki kanannya lagi. Inhale lagi, lurusin kaki kanan, dan buang nafas. Saat tarik nafas, angkat tangannya ke atas dengan tulang punggungnya. Buang nafas, bengkukin badannya. Inhale, angkat tangannya ke atas, tangannya pegang pinggang, dan kaki kirinya ke depan. Dan goyang-goyang kaki. Oke, gerakan berikutnya ini sebenarnya adalah peak pose atau yang paling puncak. Sudah muatin otot lengannya dan punggungnya ya. Jadi ini sebenarnya posisinya tuh gampang sekali, cuman yang kita atur adalah nafasnya ya. Ini namanya goddess pose atau dewi. Jadi posisinya kita akan membuka kaki kanannya ke belakang, Kaki kanan. iya, lalu putar badannya ke kanan. Iya, saya akan pakai
timer di sini. Mungkin kita mulai dulu dengan 1 menit atau 60 detik. Oke, jadi dipikir buat apa sih gerakannya? Gitu. Itu sebenarnya saya nggak bisa kasih latihan untuk kontraksi atau latihan untuk melahirkan kan, gitu. Tapi kita bisa kasih latihan untuk endurance, untuk stamina. Jadi dengan gaya tidak nyaman apapun, apakah kamu masih bisa nafas dengan panjang, dengan dalam? Karena kita nafas yang panjang dan dalam, pikiran kita lebih rileks. Dan kita coba cari kenyamanan senyaman mungkin di tengah-tengah ketidaknyamanan. Dan 1 menit itu adalah sama dengan waktunya 1 kontraksi. Kita akan membuka kaki, pastikan jari kaki dibuka, tangannya ditukuk seperti ini, sejajarkan bahu sama sikunya ya, dan gampang kan? Dan lakukan otot punggungan di situ ya. 1 menit, pasti kamu bisa. Tarik nafas dan buang nafas. Dimulai. Boleh buka mata, boleh tutup mata. Pokoknya senyaman mungkin, nafasnya sepanjang mungkin. Jadi di tengah ketidaknyamanan, apakah kita masih bisa tersenyum? Kalau dalam bahunya udah mulai tegang, itu artinya nafasnya kurang dalam, kurang panjang. Tinggal 15 detik lagi. Udah detik-detik terakhir, mungkin semakin sulit nggak apa-apa. Nafasnya semakin panjang. 5. Dan 1, lurusin kakinya, tangannya, tarik nafas, buang nafas. Kita membuka kakinya, yang lebar, lalu tangannya udah masing udah, tarik nafas, buang nafas, buka kakinya, dan mundur itu lagi tangannya lantai, nafas yang panjang, buang nafas. Oke, tangannya ke depan dan kakinya ke belakang, seperti itu. Dan buang nafas, transpose, istirahat. Iya, nafas yang panjang. Buang nafas. Oke, inhale, tabletop lagi. Jalankan pergelangan kakinya dan duduk lagi. Iya, luruskan dulu kakinya sambil digoyang-goyangkan kakinya kiri kanan. Bikin lingkaran keluar 3 kali. Kita cooling down ya, cooling downnya dengan pernapasan. Tepuk kakinya lagi, mengutuk ya, saling berhadapan dan coba tegangin lagi badannya. Tarik nafas yang panjang di sini dan buang nafas yang panjang. Sekarang angkat tangan kanannya ke atas, lalu ambil telinga kirinya dan miringkan kepalanya ke arah bahu kanan dan buang nafas, turunkan lagi. Sekarang angkat tangan kirinya ke atas, ambil telinga kanannya dan turunkan kepalanya, and exhale, release. Sekarang lihat ke kanan, tangan kanannya pegang pipi kiri dan dorong terus pipinya ke arah bahu kanan dan balikkan lagi. Sekarang gantian, ambil pipi kanannya dan dorong terus pipinya dan buang nafas. Sekarang lagi angkat kedua bahunya lagi, buang nafas dari mulut. Oke, kita baca nafasnya ya. Bentuk-bentukan dulu tangannya. Satu tangan di dada, satu tangan di perut. Ya, ini pernapasan perut ya. Jadi kita tarik nafas, rasakan perutnya mengembang, dadanya, dan buang nafas. Oke, tangannya di atas lutut. Kita akan tarik nafas yang panjang dari hidung, lalu buang nafasnya berdamari bisa. Oke, sekarang kita akan melakukan hal yang sama, tapi buang nafasnya pakai suara ha yang dalam, tapi yang rendah sekali suaranya ya. Oke, tarik nafas lagi yang panjang. Dua kali lagi. Soalnya nafasnya udah bagus banget. Udah panjang.
ketika melahirkan ada keinginan untuk bersuara. Nggak apa-apa bersuara, tapi kita membuat suaranya yang bermanfaat. Daripada melengking ke atas, jadi energinya kayaknya naik, dan biasanya suka dibilang jangan nafasnya ke atas, jangan suaranya ke atas. Kita ubah suaranya, kita ke bawah, jadi sambil mendorong bayinya, dan mudah-mudahan bayi kita bisa keluar hanya dengan bernafas seperti itu. Oke, kita untuk bertanya dahulu di sini, nafasnya tidak usah diatur lagi, jadi observasi saja. Yang paling penting adalah di akhir, jangan langsung beranjak. Kalau sudah selesai melakukan gerakan, kita atur dulu nafas kita sambil kita observasi, adakah yang kurang nyaman. Kalau ada yang kurang nyaman, kita bayangkan tempat yang kurang nyaman tersebut dengan setiap buangan nafas, ia keluar mencair. Lalu tarik nafas yang panjang, buang nafas yang panjang, pelan-pelan buka matanya. Dan satukan kedua tangannya. Terima kasih Andi. Terima kasih banyak Mbak. Namaste. Namaste. Teman-teman, seneng banget tadi setelah beberapa menit sesi yoganya selesai dan actually gue ngantuk banget sekarang. Thank you banget Mbak Sinta. Jadi tadi itu adalah latihan gerakan-gerakan yang dianjurkan ketika kita sedang hamil gitu kan. Menguatkan punggung, menguatkan tangan, otot pahanya supaya nanti lahirannya lebih mudah juga. Terus jalanin hidup sehari-hari juga lebih berkualitas juga, lebih fit gitu kan. Iya, dan jangan lupa nafas ya sebenarnya. Jangan lupa nafas. Itu adalah yang pertama di yoga, latihan nafas. Jadi harus latihan nafas seperti yang tadi terakhir itu. Nah itu kan gerakan-gerakan yang disarankan. Berarti ada juga gerakan yang tidak disarankan untuk ibu hamil. Iya betul, tidak disarankan untuk ibu hamil adalah twisting atau putar. Tadi kita sudah melakukan twisting tapi arah yang berlawan. Gimana tuh? Jadi Misalkan twistingnya begini nih, pasti akan kekejut perutnya. itu nggak boleh. Kita lakukan yang berlawanan. Oke. Jadi arah yang berlawanan. Nah tadi ada juga gerakan kayak gini kan. Berlawanan. Oke. Sama mungkin gerakan-gerakan yang inversion atau misalkan kepala di bawah, kaki di atas. Itu nggak boleh. Sebenarnya sih bukan tidak boleh, tapi sebaiknya tidak dilakukan. Sebaiknya tidak dilakukan. Dan mungkin untuk yang belum pernah latihan yoga sebelumnya bisa dikonsultasikan ke yang lebih ahli. Iya, betul. Oke, thank you so much. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Sungguh tiada pernah ku sangka, sungguh tiada pernah ku duga kau datang padaku. Kau bawa diriku melayang, mata hati kita bicara tentang cita-cita dan cinta. Juga getar di dada, tak ada lagi dusta. Sungguh tiada pernah ku sangka, sungguh tiada pernah ku duga kau datang padaku. Kau bawa diriku melayang, kita jalin berang-berang asmara di penggalan usia hari ini. Terungkap semua rasa, terlepas semua lelah rasa. Kita jalin benang-benang asmara di penggalan usia
Ada apa? Cerita dong. Jiwa, kamu kenapa? Mata Kamu aku nggak pernah sakit, cerita. Pak. Kamu tuh nggak ngerti. Kamu kenapa sih? Bu. Ada apa? Cerita dong. Kamu tuh nggak ngerti. Kenapa? Aku akan buta. Kita jalin benang-benang asmara di penggalan usia hari ini. Terungkap semua rasa, terlepas semua lelah resah. Kita jalin benang-benang asmara di penggalan usia hari ini. Terungkap semua rasa, terucap semua kata cinta, 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 cinta. Mencintaimu jauh sebelum kulihat wajahmu, wajahmu. Menyayangimu semenjak jarimu masih bersatu, bersatu. Tumbuh yang sesungguhnya, sayang yang sebenarnya. Senyummu senyumku, sedihmu sedihku. Dunia ramalah padanya belahan jantungku. Mencintaimu jauh sebelum kulihat wajahmu, wajahmu. Menyayangimu semenjak jarimu masih bersatu, bersatu. Tumbuh yang sesungguhnya, sayang yang sebenarnya. Senyummu senyumku, sedihmu sedihku. Dunia ramalah padanya belahan jantungku.
jantungku. Butuh puluhan tahun untuk mengerti jerat dan pesona dalam hidup ini, dan masih ku belajar untuk memahami perlu 1000 luka untuk menghargai cinta kasih yang hadir bagiku hari ini. Sampai lelah hati ini terjatuh bangun untuk terima semua yang datang, mulai dan lalu. Semua awal kan usai dan berlalu, suka dan duka akan bertukar, cerah dan hujan datang bergantian. Walau 1001 perjalanan lagi, kesempurnaan tak lagi tujuanku. Bagai bunga-bunga tumbuh mekar, gugur sesaat tanpa ragu untuk lahir baru. Semua yang datang, mulai dan lalu. Semua awal kan usai dan berlalu, suka dan duka akan bertukar, cerah dan hujan datang bergantian. Ku terima yang datang dan lalu. Mo nagaku mate iru anata no kaeri hitori hi wo kazoeru anata ga inai今でもずっと待ってる。時が経つのが早い。夕暮れなると虚しくあなたに触れたい、会いたい。この世の美しさが楽しめますように。もう長くこ
差が楽しめますように夕暮れなると虚しくあなたに触れたい会いたいこの世の美しさが楽しめますように時がたくさん経ってもあなたを待っている夕暮れなると虚しくあなたに触れたいSaat bahagiaku duduk berdua denganmu, hanyalah bersamamu. Mungkin aku terlanjur tak sanggup jauh dari dirimu. Ku ingin engkau selalu Untuk jadi milikku, ku ingin engkau mampu, ku ingin engkau selalu bisa temani diriku sampai akhir hayatmu, meskipun itu hanya terucap dari mulutmu, dari dirimu yang terlanjur mampu bahagiakan aku hingga ujung waktuku. Selalu seribu jalan pun ku nanti bila berdua dengan dirimu melangkah bersamamu. ku yakin tak ada satupun yang mampu merubah rasaku untukmu. Ku ingin engkau selalu untuk jadi milikku, ku ingin engkau mampu, ku ingin engkau selalu bisa temani diriku sampai akhir hayatmu, meskipun itu hanya terucap Dari mulutmu dari dirimu yang terlanjur mampu bahagiakan aku hingga ujung waktu.
nanti. Banyak yang telah terjadi. Dirimu kian pasti. Segala kan ku raih bila esok menjelang. Bahagia pun kan datang. Bintang di angkasa bersinar gemilang. Tempatku tuju segala angan dan harapan. Tempatku padu cita-cita dan impian. Tempatku pacu setiap langkah yang berarti. Tetap menyatu dalam hasrat dan tujuanku selalu. Waktu terus menguji tekad yang ku miliki. Kini telah terbukti. Segala kan ku gapai. Rintangan ku hadapi. Cobaan ku lalui. Semua telah ku dapati. Tetaplah gemilang. Tempatku tuju segala angan dan harapan. Tempatku padu cita-cita dan impian. Tempatku pacu setiap langkah yang berarti. Tetap menyatu dalam hasrat dan tujuanku selalu. Setiap langkah yang berarti. Tetap menyatu dalam hasrat dan tujuanku selalu. Tempatku padu cita-cita dan impian. Tempatku pacu setiap langkah yang berarti. Tetap menyatu dalam hasrat dan tujuanku selalu. Mencintaimu jauh sebelum kulihat wajahmu, wajahmu. Menyayangimu semenjak jarimu masih bersatu, bersatu. Tumbuh
tumbuh yang sesungguhnya, sayang yang sebenarnya. Senyummu senyumku, sedihmu sedihku. Oh, dunia ramalah padanya. Belahan jantungku mencintaimu jauh sebelum kulihat wajahmu, wajahmu. Menyayangimu semenjak jarimu masih bersatu, bersatu. Tumbuh yang sesungguhnya, sayang yang sebenarnya. Senyummu senyumku, sedihmu sedihku. Oh, dunia ramalah padanya. Belahan jantungku senyummu senyumku, sedihmu sedihku. Oh, dunia ramalah padanya, padanya. Belahan jantungku, belahan jantungku, belahan jantungku. Sayang, belahan jantungku.